Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eva Lailatul Maghfirah dari Universitas Widya Husada Semarang dari Prodi D3 Keperawatan. Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem perkembangan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti. Kemudian teknologi adalah keseluruhan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian seni yaitu suatu karya yang diciptakan dengan unsur keindahan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya perkembangan iptek memudahkan bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena kosakata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia sangatlah beragam dan mampu digunakan untuk menuangkan berbagai pemikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan. Syarat bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan adalah ketika bahasa Indonesia mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dengan mudah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Bahasa adalah kunci untuk membuka khasanah pengetahuan. Dalam buku ilmu pengetahuan terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai ilmu. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa seni. Bahasa, seni, dan religi adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Sebaliknya dalam seni dan agama terdapat bahasa. Ketiganya merupakan unsur kebudayaan yang universal. Bahasa adalah induk dari kebudayaan. Dampak iptek. Dampak iptek mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari iptek yaitu mempermudah penyebaran informasi, memberikan berbagai kemudahan, kemudian menambah pengetahuan dan wawasan. Adapun dampak negatif dari iptek yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Mempengaruhi pola pikir, kemudian menghilangkan budaya tradisional. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu tanpa adanya bahasa ilmu pengetahuan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi dengan sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan perkembangan iptek. Pesan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.